Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, saya bersyukur bisa melayani Bapak Ibu kembali di KU2 ya. Dan saya terkesan sekali dari tadi KU1 banyak jemaat, juga banyak yang melayani termasuk oma opa kita. Barusan juga melayani kembali, mereka sungguh-sungguh kuat ya dari pagi sampai siang ini melayani ya. Dan itu saya percaya mereka tuh ya pejuang-pejuang ya. Di hari Kartini mereka betul-betul bersemangat ya. Dan saya kalau ngelihat mereka Bapak Ibu, saya tuh juga ingat saya punya oma ya. Oma saya umur 98 tahun. Ya 98 tahun tinggal di Bandung. Sayangnya sekarang ini lebih banyak tidur ya, dan dia susah beraktivitas. Ya, tapi dari waktu umur 80-an gitu ya, 70, 80 bahkan 90-an awal itu dia masih melayani. Dia suka sekali untuk mengunjungi orang-orang, mendoakan orang-orang, dan dia masih semangat melayani ya. Bahkan pada saat dia jatuh, dia pernah kena stroke gitu ya, dia pernah kecelakaan ditabrak motor. Wah, dia pengen sembuh supaya dia bisa melayani gitu ya. Dan wah, sungguh luar biasa ya melihat oma saya itu ya, itu membuat saya juga pengen terus melayani Tuhan. Jadi ngelihat oma opa tadi melayani, saya tuh membayangkan kalau di psikologi itu ya ada satu periode kehidupan manusia ya di usia indah. Itu namanya integrity versus despair. Jadi orang itu biasanya di usia segitu dia akan happy, bangga dengan hidupnya, merasa segala sesuatu yang dia punya, yang Tuhan berikan itu menjadi satu kesatuan dengan dirinya gitu ya. Dia bangga dia bisa melayani Tuhan, dia bangga dia punya anak, cucu, mantu, cicit gitu ya. Dia akan happy, dia akan bangga. Itu namanya integrity. Dan usianya usia-usia indah. Tapi juga ada orang-orang yang namanya despair. Despair itu dia merasa hidup itu, wah hidup itu gak ada artinya, hidup itu mengecewakan. Saya gak bisa kerja dengan baik, gak bisa dekat sama orang, gitu, gak bisa melayani. Wah udahlah hidup itu gak ada artinya. Nah itu despair gitu ya. Dan cukup banyak sebetulnya orang-orang yang di usia seperti itu bisa mengalami despair. Nah kenapa? Karena salah satunya itu dia nggak bisa belajar mengatasi kekecewaan dan kepahitan. Ya, sehingga pada saat usianya dia harusnya happy gitu ya. Anak cucunya datang hormat sama dia, seneng gitu ya. Duduk sama-sama, bisa makan sama-sama. Nah dia nggak ngerasain. Saya pernah punya pengalaman ketemu seorang dokter ya. Dokter ini usianya sekitar 76 sampai 79 tahun begitu ya. Terus dia datang, dia bilang sama saya gitu bahwa saya ini udah capek di hidup nih, saya males nih, saya berantem terus sama orang. Usia 70-an, 76 sampai 79 tahun. Loh kenapa Pak? Saya bilang, oh iya saya itu sekarang dianggap pengganggu di gereja. Anak-anak saya pun gak mau datang ke rumah. Jadi dia punya anak, dia punya cucu yang gak datang ke rumah. Dan bahkan pasiennya juga gak terlalu banyak. Ya dokter umum dan akhirnya punya pasien, tapi pasiennya seminggu paling 1 atau 2 gitu ya, nggak ada yang setiap hari datang begitu, enggak. Nah dia bilang aduh saya tuh kecewa. Nah kenapa gitu? Nah, dia ke gereja, di gereja pun dia selalu menemukan alasan untuk mengkritik segala sesuatu. Wah MC-nya kurang inilah gitu ya. Wah musiknya tadi pas interlude nadanya kurang pas lah, masuknya nggak pas. Wah tadi choirnya nggak bagus lah gitu ya. Wah sound systemnya, mikrofonnya benggaung lah, wah, apapun dia selalu bisa menemukan. Ya sehingga orang itu malas dekat dia. Nah Bapak Ibu tahu nggak bedanya kekecewaan dan kepahitan? Kalau kepahitan itu adalah suatu perasaan sinis, sebel, dan muncul terus-menerus yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Dan kalau dilihat ya lebih mendalam gitu ya, itu dibilang tajam seperti panah, tidak menyenangkan dan beracun. Jadi kalau orang bilang toksik nih toksik, nah itu orang-orang yang kepahitan itu bisa seperti toksik dan mempengaruhi sekelilingnya. Dan orang-orang itu sampai nggak nyaman dekat dia. Kayak tadi seorang dokter yang saya ceritakan. Sampai anaknya sendiri gak nyaman sama dia gitu ya. Di gereja dia gak punya teman karena dia selalu kritik
dan orang gak terlalu senang dengan kritikan dia karena itu lagi jadi sebuah racun yang mempengaruhi sekelilingnya. Sampai akhirnya orang gak mau datang sama dia. Efeknya apa? Efeknya pun orang pekerjaan dia, orang gak mau datang, secara finansial juga pasti menurun karena pasien-pasien pun gak datang. Itu efek dari kepahitan dan itu bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, makanya Ibrani 12 ayat 15 itu mengatakan jangan sampai tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, Ibrani 12 ayat 15. Kenapa? Karena memang bisa seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau kekecewaan itu beda, agak beda. Kekecewaan itu ada perasaan tidak puas gitu ya, yang dirasakan karena harapan atau ekspektasinya itu tidak terwujud. Gitu ya. Itu Wikipedia bilang begitu. Atau bisa dibilang Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecil hati, gagal, adanya cacat celah itu bisa menjadi sebuah kekecewaan. Nah, ini Bapak Ibu, saya ini hari-hari ini di rumah nambah anak. Anak saya 3, sekarang jadi 4 ya. Tapi bukan karena istri saya hamil ya. Karena ada 1 orang ikut saya dan usianya justru jauh lebih tua dibandingkan dengan anak-anak saya. Anak saya paling tua itu SMA kelas 1 gitu ya, atau kelas 10 sekarang. Nah, ini kelas 12 ikut. Nah, siapa anak ini ya? Anak ini sebenarnya keponakan saya. Ya, keponakan saya kelas 12 dan udah lama sekali gitu ya. Itu tinggalnya sama orang tuanya, tapi sekarang harus ikut sama saya. Nah, kenapa ya? Saya cerita dengan jujur nih Bapak Ibu ya. Ini dia ikut dengan saya, singkat cerita, karena papanya itu ditangkap polisi, masuk penjara. Dan 2 atau 1 minggu kemudian itu mamanya diinterogasi, ditarik, masuk penjara juga. Dan anak ini gitu ya, suatu waktu pernah kontak saya, anak ini panggil saya papi, karena waktu 10 bulan sampai 2 tahun tuh ikut saya pelihara. Nah, sekarang udah besar, saya gabung lagi sama saya. Dia bilang, papi ada banyak orang di rumah. Terus gak berapa lama, papi, terus dia Sherlock. Lalu jam 4 pagi dia kasih 1 nomor, itu dia hilang. Ternyata di hari itu polisi ciduk dia dan menginterogasi dia. Saya report ke sekolahnya dan sekolah itu bilang, wah kok bisa ya anak kecil kok bisa diinterogasi tanpa tangan orang dewasa. Saya bilang anak ini udah umur 18 tahun, buat polisi itu udah dewasa. Nah, diambil gitu ya. Nah, hari itu saya bilang, oke, kamu ke rumah papi, kamu ke rumah papi. Nah, begitu di rumah saya, ya dia ceritakan semua, dia sedih gitu ya, dia nangis, dia kecewa sama papanya, kecewa sama mamanya, kecewa sama orang tuanya. Kenapa? Karena wah dia itu udah berbulan-bulan batuk setiap hari gak pernah sembuh. Dikasih obat apapun gak pernah sembuh. Kenapa? Karena sebetulnya dia udah banyak kecemasan dan banyak kekecewaan. Ngerasa gak nyaman dalam dirinya, dalam hidupnya. Nah, begitu pindah ke rumah saya gitu ya, puji Tuhan 1 minggu gitu ya, 90% batuknya tuh hilang. Lebih tenang, bisa tidur dengan lebih baik. Tapi pada saat itu dia ngomong gitu ya, dia sangat kecewa sama orang tuanya. Tapi apakah kamu tuh kepahitan dengan orang tuamu tuh? Oh enggak, dia tetap sayang, dia tetap mendoakan, dia tetap menunggu. Tapi ada harapan yang dia rindukan, ekspektasi yang dia ingin itu terwujud itu tidak terjadi. Nah, itu kekecewaan. Bisa enggak dia itu berubah menjadi pahit? Bisa. Kalau dia nggak bisa mengatasi kekecewaan, nggak bisa mengatasi kepahitan, wah maka dia akan pahit. Dia nggak suka sama orang tua, dia nggak suka sama orang dewasa yang kasih nasihat, dia nggak suka sama Tuhan, dia nggak suka sama orang-orang yang so tahu atau so rohani. Maka akhirnya dia akan pahit, dia nggak mau berkumpul sama kita, dengar-dengaran kita. Itu tandanya dia kepahitan. Tapi puji Tuhan, dia nggak sampai kayak gitu. Dia kecewa. Nah, Bapak Ibu jujur aja, setiap hari itu kita sebetulnya menghadapi kekecewaan. Setiap hari gak ada 1 orang pun yang gak mengalami kekecewaan. Ya. Dan seringkali kita juga bisa punya kesempatan untuk berubah menjadi kepahitan. Tapi mungkin kadang kita rasionalisasi, udahlah gak usah dipikirin lah, dia lagi ada masalah lah. Atau kadang kita lampiasin
Kecewa di kantor, marah di kantor, kita bentak-bentak di rumah gitu ya. Di rumah ditekan, begitu ketemu orang, kita tekan orang. Itu sebetulnya bentuk dari kekecewaan. Ya, ada hal-hal yang kita nggak expect, tapi kita keluarin terus. Nah, kita tuh mengalami seperti itu ya. Dan manusia memang unik gitu. Kita itu sangat rentan dengan kekecewaan, sangat rentan dengan kepahitan. Ya, bahkan kalau kita ngelihat ya, tokoh-tokoh Alkitab pun banyak mengalami seperti itu. Ya. Naomi misalnya. Naomi itu sampai bilang, ganti nama saya jadi Mara, yang artinya pahit. Kenapa? Karena Naomi itu gitu ya, dari Israel pada saat kelaparan dia pergi ke daerah Moab gitu ya. Dia dengan suaminya Elimelek sama anaknya 2, Malyon, Kilyon, dia pergi supaya apa? Mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dia pergi bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, dia punya sedikit uang, sedikit makanan. Tapi begitu sampai sana suaminya meninggal. 10 tahun kemudian 2 anaknya meninggal, padahal dia sudah berbaur dengan orang Moab, masing-masing mengambil anak, mengambil mantu ya, Orpa dan Rut. Tapi di situ dia ngerasa pada saat dia kembali lagi ke tanah asalnya gitu ya, dia bilang, jangan panggil saya lagi Naomi. Ya, Rut 1 ayat 13, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadamu. Gitu ya. Dia ngomong seperti itu. Dia mengalami kepahitan. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan membawa malapetaka. Jadi dia ada situasi kondisi yang desperate. Gitu ya. Dan dia harus dealing sama Tuhan. Gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat lagi tokoh lain, Kain dan Habil. Nah, Kain dan Habil itu mengalami kepahitan. Sehingga apa? Merasuk jiwanya jadi racun. Adiknya sendiri, apa yang dilakukan? Dibunuh. Mencemarkan orang lain. Toksik itu seperti itu gitu ya. Beda dengan Esau dan Yakub. Esau juga ditipu oleh Yakub. Dia juga mengalami kekecewaan begitu mendalam. Dia mengalami kepahitan yang begitu mendalam gitu ya. Tapi ada satu momen ya, Kejadian 33 pada saat Yakub itu pulang. Esau mempersiapkan dirinya menyambut Yakub. Kepahitannya itu teratasi. Dia kecewa? Iya. Tapi tidak menjadi kepahitan. Padahal dia kehilangan hak kesulungan. Dia juga dikutuk sebetulnya. Ya, tidak mendapatkan berkatnya. Tapi dia alami. Nah, tokoh-tokoh Alkitab banyak ya. Kita sebutin Musa. Musa juga mengalami kekecewaan, kepahitan. Dia lagi melayani Tuhan, ketemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, penuh dengan awan, guntur segala macam. Di bawah orang Israel bikin lembu tuangan. Wah, dia marah, dia kecewa, dia turun, dia lempar loh batu yang dibuat oleh jarinya Tuhan. Itu juga kekecewaan. Apakah Musa bisa kepahitan? Iya, bisa. Tapi Musa mengalami kekecewaan. Yunus juga kecewa karena Tuhan baik mau menolong orang-orang Niniwe. Ayub, orang yang saleh, mengalami kekecewaan dan bisa juga kepahitan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia orang yang saleh, baik, diambil semuanya daripada dia. Ya, dan Elia tentu saja. Elia itu mengalami kepahitan. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan, membunuh nabi-nabi Baal, tapi orang Israel nggak percaya. Ya, Isabel dengan Ahab itu justru mau bunuh dia. Nah, dia mengalami kepahitan. Kenapa? Karena dia mau pergi ke padang gurun dan dia mau mati. Dia udah desperate sama hidup gitu ya. Dan akhirnya udah dia nggak mau. Nah, kita itu begitu rentan gitu ya. Dan tokoh-tokoh Alkitab juga menunjukkan, membuktikannya seperti itu gitu ya. Jadi wah, kita tuh mesti mikir ya. Kadang saya ketemu orang, seorang istri gitu ya, tidak dikasih uang bulanan sama suaminya ya. Oh, dia bisa kesel, dia bisa kecewa, dia marah, dia ngerasa dibohongi, dia ngerasa kepahitan. Dan akhirnya memutuskan untuk divorce. Apakah jadi divorce? Iya, jadi divorce. Kenapa? Karena kepahitan. Nah, kekecewaan dan kepahitan kalau kita tidak atasi, itu efeknya seperti itu. Kita kehilangan, putus relasi, kita kehilangan blessing, kita kehilangan berkat secara finansial pun gitu. Kita kehilangan berbagai macam hal. Kita bisa kehilangan kasih karunia Tuhan. Kepahitan seperti itu gitu ya. Nah, buat sebagian orang gitu ya, masalah-masalah kita alami kadang bisa kecil lah. Ya kayak tadi masalah dikasih uang bulanan mungkin kecil. Buat orang lain bisa jadi masalah yang besar. Ada orang lain yang sudah pacaran berapa lama lalu harus putus. Dia bisa marah, bisa kepahitan, dan dia gak mau ke gereja.
itu marahnya sama pasangannya, marah sama Tuhan, kepahitan. Itu kepahitan. Jadi sebegitu rentannya manusia. Dan Bapak Ibu kalau kita baca firman Tuhan ya di 2 Timotius 4 yang tadi sudah dibacakan, saya bacakan sekali lagi. Ya, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Lalu Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Lalu ada Alexander, tukang tembaga itu telah berbuat kejahatan, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Dan pada waktu pembelaan yang pertama, tidak seorang pun membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Masih baik nih Paulus. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Itu kita udah baca. Tapi dari situ Bapak Ibu kita bisa lihat ada 4 hal ya, yang Paulus juga mengalami berbagai macam kekecewaannya di dalam pekerjaan pelayanannya kepada Tuhan. Dan dia sebutkan satu persatu. Yang pertama, Demas itu merupakan teman sepelayanannya Paulus. Dia memilih tidak mau masuk ke dalam pelayanannya Paulus yang dia tahu ujung-ujungnya itu jadi martir. Jadi dia memilih untuk keluar dari pelayanannya Paulus, lalu meninggalkan Paulus dan sama-sama di dunia, istilahnya Paulus begitu gitu ya. Kenapa? Karena dia memilih hidup aman, hidup nyaman. Itu apalagi di daerah itu, di daerah Efesus itu ya, itu juga banyak bisnis, Demas bisa mengerjakannya, meninggalkan Tuhan gitu ya, dan ikut dunia. Yang kedua itu Kreskes ya. Kreskes itu sebenarnya baik aja, tapi dikirim ke pelayanan ke Galatia, lalu Titus ke Dalmatia, Tikhikus ke Efesus gitu ya, dan hanya Lukas yang menemani. Nah Paulus tuh mau ngomong Bapak Ibu, kalau dia tuh lonely sebetulnya. Dia kehilangan orang, pelayanan meninggalkan dia, dan teman-teman sekerjanya juga harus melayani, yang bersama-sama sekaligus melayani, sehingga dia sendirian dengan Lukas. Di situ dia juga udah semakin tua sebetulnya, udah semakin lemah Paulus itu gitu ya. Tapi nggak cukup. Yang ketiga itu ada Alexander ternyata, yang bikin dia juga bisa kecewa. Kenapa? Ini Alexander tukang tembaga, dia dikatakan melakukan hal-hal yang jahat kepada Paulus dan sengaja menentang ajaran Paulus tentang Kristus. Ya, jadi Paulus itu sampai bilang ke Timotius, sudah hati-hati, udah Tuhan yang membalas perbuatannya gitu ya. Kenapa gitu? Karena ada kemungkinan ya, ini Alexander ini kenal dekat dengan Paulus gitu ya. Dan Paulus juga pernah kerja sepelayanan dengan Alexander. Tapi ada kemungkinan Paulus itu difitnah oleh Alexander. Dan tujuannya apa? Supaya dia ditolak, dijauhkan dari rekan-rekan sepelayanannya dan tidak ada yang membela dia. Maka dia ngomong seperti itu. Nah di situ sebetulnya dia pasti kecewa. Dan dia berhak untuk pahit sebetulnya. Ya, tapi dia bilang biar Tuhan yang membalas perbuatannya. Nah yang keempat, pada saat Paulus membela dirinya ya, tentang hal-hal yang dia kerjakan di dalam pekerjaan pelayanannya gitu ya, motivasi dirinya dia melayani, kesungguhan imannya dia melayani gitu ya. Ternyata tidak ada satu orang pun yang membantu Paulus. Semuanya mundur. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita itu pengen mengatakan sesuatu hal yang baik, yang benar gitu ya, di kantor, kita pengen lurusin hal-hal yang salah, ada orang yang korup, kita pengen ngomongin, gak ada satupun yang membela kita. Malah kita dianggap orang yang aneh, orang yang, wah kamu gak bisa kerjasama, kamu gak bisa bertoleransi, kamu gak bisa kompromi, kamu gak bisa ikutin sama-sama, gak ada friendship-nya gak ada. Wah kita tuh sebenarnya ngalamin kecewa, ngalamin pahit. Dan orang-orang yang harusnya sama-sama kita maju sama-sama, terus ninggalin kita satu persatu. Wah kita juga unhappy gitu. Kita akan ngerasa sendirian, kita akan ngerasa lonely, terus harus berjuang. Nah itu perasaan-perasaan yang
kuat sekali muncul. Kita bisa kecewa, kita bisa pahit. Dan Bapak Ibu mungkin punya pengalaman-pengalaman sendiri, baik di kantor, di tempat kita studi, di rumah, ya keluarga yang harusnya support, saling mendukung, gitu ya, malah merongrong, gitu ya. Bisanya pinjam uang, bahkan terjerat pinjol, kita yang urusin, itu, wah kita bisa ngalamin bukan hanya stres, tapi kecewa dan pahit, ya, bahkan merasa kayak dikhianati, itu bisa muncul. Nah ternyata Paulus juga mengalami situasi kondisi yang mirip-mirip sama gitu ya. Dan di situ saat dia kecewa, sedih gitu ya, marah gitu ya, dia merasa sendiri, dia bisa minta Markus itu bisa datang. Ya. Kenapa? Karena pelayanannya penting bagi Paulus. Ya, terus bilang jubahnya di Troas dibawa di rumah Karpus, terus kitab-kitab perkamen dibawa gitu ya. Nah Markus ini namanya Yohanes Markus, justru ini orang yang dulu pernah konflik sama Paulus. Ya, Paulus itu mau pelayanan bareng Barnabas, dia berdiskusi, dia debat. Karena Barnabas itu mau bawa Markus yang masih ada relasi saudara. Dan Paulus gak mau, Paulus maunya Silas. Kenapa? Karena Markus itu meninggalkan mereka dan tidak bisa kerjasama, berantem terus. Tapi hari itu gitu ya, dia memilih untuk Markus itu datang. Dia ingin ada rekonsiliasi, dia bilang pelayanannya itu penting. Nah jadi Paulus orang yang memang kecewa dan dia berhak merasa pahit. Tapi dia tidak melakukan atau menggerutu dan akhirnya menjadi kepahitan. Kita bisa belajar apa yang dilakukan Paulus untuk mengatasi kekecewaan dan pengalaman hidup yang pahit. Yang pertama, Bapak Ibu, Paulus itu mencari comfort dari saudara seiman. Ya dia minta, ayo Timotius ajak Markus, toh nanti kalau kesini ketemu dulu di rumah Karpus, ada jubah di Troas dibawa. Kitab-kitab bawa, cari comfort, cari orang-orang saudara seiman gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa nyaman. Bapak Ibu, saya punya teman ya yang jadi sahabat saya itu sejak SD. Dulu kita musuhan gitu ya. Sekarang tuh jadi teman, jadi best friend, jadi best man, jadi sahabat dari kecil. Nah dia itu menikah, tapi dia gak sadar kalau dia dan pasangannya itu punya thalassemia minor. Jadi anak-anaknya tuh kena thalassemia semua, mayor, ada 2 anaknya. Dan disitu dia bilang, Tuhan saya mau berdoa, saya pengen anak saya bisa pulih. Ya thalassemia itu setiap bulan dia harus diisi darah, kayak isi bensin darah karena tidak bisa menghasilkan darah gitu ya. Terus satu saat dia berdoa, dia minta tolong, dia kumpulin dana pakai aplikasi tertentu dan ternyata berhasil sampai dapat miliaran. Supaya dia itu bisa bawa anaknya bone marrow transplantation, transplantasi sumsum tulang belakang supaya bisa menghasilkan darah. Dan dia ngerasa Tuhan itu udah kasih jalan. Orang tuanya belum percaya sampai kaget, sampai ngomong, ternyata ada ya Tuhan ya. Wah dia kesaksian, dia percaya, dia bawa anaknya. Singkat cerita operasinya gagal. Jadi anak itu di dalam usia yang sangat muda itu meninggal dunia. Wah dia itu marah sekali, dia kecewa sekali, dia pahit sekali. Dan dia dari luar negeri itu selama lebih dari 6 bulan tuh gak mau pulang ke Indonesia. Ya, dan pada saat harus pulang dia gak mau sentuh Jakarta. Dia stay di Bali. Dia bilang ya Bali mungkin tempat healing gitu ya. Dan dia diam di situ. Wah relasinya suami dengan istri yang tadinya saling mendukung, sekarang mulai saling menyalahkan. Dan akhirnya bahkan itu goyah gitu ya. Jadi itu terjadi dan memang kepahitan itu akan mempengaruhi segala. Saling salahin. Kamu udah sama dia sering banget, saya enggak sama dia, enggak sama anak saya sering. Kamu udah cukup gitu ya, ribut. Suaminya tenang atau istrinya tenang, salah satunya marah. Kok kamu bisa tenang-tenang aja? Wah itu karena kepahitan, merusak segala sesuatu. Tapi saya bersyukurnya pada saat dia nyampe Indonesia sampai Bali, dia mulai telepon satu-satu. Dia telepon saya sebagai teman, sebagai sahabat, juga konselor. Saya datang, saya ngobrol sama dia ketemu keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang gerejanya mulai datang, mulai kumpul. Apa yang dia cari? Comfort. Dan begitu mereka datang, dia bisa merasakan bahwa Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh ada melalui mereka itu. Dan lambat laun pelan-pelan hatinya mulai dipulihkan.
Pelan-pelan dia mulai kerja, tadi nggak mau kerja. Mulai kerja, mulai beraktivitas, mulai bangkit, mulai berinteraksi gitu ya. Mulai bicara, mulai konseling, ketemu psikolog segala macam. Dan akhirnya pelan-pelan menjalani segala sesuatu dengan baik. Apakah dia kehilangan? Kehilangan. Apakah kalau diingetin masih pedih? Masih pedih. Kalau ingat ulang tahun anaknya masih sakit? Masih. Tapi mulai relasi itu mulai muncul. Suami dengan istri mulai kuat, mulai sama-sama. Dan bahkan sampai sekarang semakin baik. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengalami kekecewaan, kepahitan, kadang kita gak sadar kita pergi, kita menarik diri. Kita gak mau ketemu orang. Kita gak mau ketemu orang-orang seiman yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kita. Itu justru menjebak kita makin dalam. Kita bisa depresi, kita bisa marah, kita makin pahit dan makin kecewa. Justru kita itu perlu seperti Paulus, comfort. Cari orang-orang yang bisa comfort gitu ya. Saudara seiman, dan kehadiran saudara seiman itu Tuhan itu hadir betul. Tuhan melalui mereka itu mendukung kita pada saat kita mengalami kekecewaan dan kepahitan. Kenapa? Karena ada pribadi yang peduli, yang menguatkan, menghibur kita. Nah itu adalah pekerjaan Tuhan bagi kita melalui orang-orang itu. Ya, tapi yang kedua gitu ya, ada lagi Paulus itu tetap melayani. Ya, tetap melayani. Bapak Ibu, kita jangan menjauhkan diri ya dari ibadah, dari gereja. Kita ketemu orang-orang yang bisa bikin kita comfort. Tapi di gereja kita bisa melayani. Paulus itu tetap melayani pribadi demi pribadi karena dia punya tujuan. Ya, yang kedua itu tujuan. Dia tahu gitu. Setiap kita itu punya tujuan Bapak Ibu. Setiap kita itu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan kasih visi dalam hidup kita. Dan kalau kita pahit, kita kecewa, itu hilang tuh. Tujuan itu hilang. Visi itu hilang. Kita udah gak kebayang. Tapi Paulus tahu tujuannya tuh Injil harus terus diberitakan. Dan ayat 17 bilang ini sampai orang bukan Yahudi itu harus bisa dengerin. Ya, jadi tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk dia detach. Ya, salah satu cara untuk dia detach dari kekecewaan dan kepahitannya. Ingat tujuan hidupnya. Nah Paulus ini unik ya. Sebenarnya Paulus ini orangnya workaholic. Dia kerja keras. Ya, pada saat namanya masih Saulus, dia tuh bekerja keras menindas orang-orang Kristen, gitu ya, menindas, menganiaya orang-orang, kerja keras. Dan dengan pribadi yang unik kayak begitu, gitu, Tuhan justru pakai Paulus menjadi pribadi yang visioner, ya, yang terus berusaha, enggak menyerah, dan terus fokus melakukan visi yang Tuhan telah berikan, yaitu apa? Mengabarkan Injil. Nah, Bapak Ibu, sama Bapak Ibu kita ini, setiap kita itu diberikan visi sama Tuhan. Ya, setiap kita ini diberikan tujuan sama Tuhan. Ya, kita bisa kecewa, kita bisa marah kalau segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan atau kita rindukan gitu ya. Tapi jangan sampai kepahitan ya, karena itu akan jadi racun yang firman Tuhan bilang itu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ya, nah, Paulus itu tidak mengizinkan dirinya pahit. Ya. Dia bilang, oh saya dijahatin, itu Tuhan yang berurusan dengan mereka. Tuhan yang melepaskan Paulus dari mulut singa. Gitu ya. Nah jadi kita tahu gitu ya. Memang sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan tuh beracara. Tuhan tuh tahu matanya tuh tidak tertutup gitu ya. Dan kita punya tujuan, kita tetap kerjakan. Justru kita tanya, Tuhan saya mengalami kayak begini. Apa yang Tuhan mau? Tuhan saya kecewa di rumah tangga saya. Apa yang Tuhan mau? Tuhan saya pahit dengan anak saya. Apa yang Tuhan mau? Kita perlu tanyakan. Ya, saya ketemu seorang yang cinta Tuhan gitu ya. Tapi dia merasa dikhianati sama anaknya. Anaknya pergi ke luar negeri. Ternyata anaknya itu kabur dari rumah. Dan pada saat dia kejar gitu ya. Anaknya cerita, saya mau hidup bebas di luar negeri. Saya punya orientasi yang berbeda. Saya pengen di luar negeri. Orang tuanya, enggak, kamu pulang ke rumah. Ayo kita bicara. Dan pada saat pulang ke rumah, dia memasukkan seolah-olah kayak ada narkoba gitu, memasukkan supaya dia itu orang tuanya ditangkap. Dan betul, begitu turun ditangkap, ternyata itu bukan drugs gitu ya, cuma orang tuanya disuruh dibawa kembali ke Indonesia lalu di blacklist. Nah dia pahit sekali, anak yang dia cintai, dia cinta Tuhan kok masih seperti itu gitu ya. Tapi dia terus ingat pasti ada tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan? Apa kesalahanku? Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus istriku perbaiki? Apa yang harus aku lakukan? Dia terus berusaha. Dan puji Tuhan hari ini anaknya kembali ke luar negeri dengan relasi yang lebih baik dengan orang tuanya. Wah ternyata
Iya ya, waktu kita dites dari kepahitan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Tapi yang ketiga, Paulus juga mengampuni dan menguatkan imannya bahwa Tuhan itu akan melepaskan dia dari usaha yang jahat dan justru Tuhan akan menyelamatkan dia sampai dia masuk ke dalam kerajaan surga mulia. Nah, Paulus belajar mengampuni, Paulus belajar let go. Ya, berapa banyak dari kita yang kita tuh terus pegang gitu ya, kemarahan, kekecewaan, kita nggak mau ampunin, kita nggak mau lepasin, kita pegang terus seolah-olah itu ada fungsinya, kita jadi lebih kuat, kita orang jadi takut, kita punya ego lebih kuat, padahal sebetulnya bukan itu yang Tuhan pengen kita kerjakan. Memang hidup kita ini hidup yang nyata, yang real, ya ini bukan The Matrix, ini real, dan di dalam kehidupan kita ada masalah gitu banyak. Tapi kehidupan sesungguhnya yang Tuhan mau berikan sama kita itu di surga mulia nanti, di mana masalah itu nggak ada, kekecewaan dan kepahitan itu tidak ada. Jadi ngapain kita pegang terus, bawa terus sampai mati? Justru ini momen di mana kita perlu tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, kita perlu lepaskan, kita ngampuni, kita bilang sama Tuhan, Tuhan angkat kepahitanku, dan biar nama Tuhan jadi dipermuliakan. Nah itu justru yang membuat kita bisa lepas gitu ya dari kepahitan, dari kekecewaan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang betul-betul menjaga hidup kita. Kita mengampuni orang lain. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu kisah dari Kay Warren. Ya, dari nama belakangnya kita bisa duga ya bahwa Kay Warren itu adalah istri dari Rick Warren, ya pendiri Saddleback Church. Dan kalau Bapak Ibu tahu di April 2013 itu anaknya Matthew Warren tuh meninggal, bunuh diri. Ya, mereka ini keluarga hamba Tuhan. Rick Warren tuh bikin buku Purpose Driven Life. Tapi mereka punya anak itu namanya Matthew. Dan Matthew ini dia menderita depresi. Dia juga menderita ADHD gitu ya, Attention Deficit Hyperactivity. Dan juga ada borderline, ya, kepribadian ambang batas. Dan dia tuh sudah bertahun-tahun tersiksa sekali dengan penyakit mentalnya. Dan dia sering ngomong sama papa mamanya, "Pak, kalau Tuhan itu mengasihiku dan menyelamatkanku, hidupku di tangan Tuhan dan aku pasti masuk surga, kenapa aku gak boleh mati sih? Kenapa aku gak boleh bunuh diri sih?" Dan itu terus-menerus ditanyakan. Dan dia begitu stres dengan hidupnya, dia percaya Tuhan tolong dia. Tapi depresinya tuh menarik diri dia begitu kuat gitu ya. Dan satu waktu 5 April 2013 ya, dia menemukan satu senjata api lalu dia tembak ke kepalanya dan dia mati. Nah di situ kisahnya Kay Warren tuh diceritakan itu ya. Kay Warren begitu tahu hal itu, yang dia bilang, yang saya ingat, dia cuma hatinya begitu sedih, begitu kecewa, begitu pahit. Dia cuma nangis beraung-raung berjam-jam sampai 6 jam. Dia meraung-raung dan terisak-isak terus menangis. Dan tubuhnya itu seolah-olah menyuruh dia untuk terus tinggal di kamar meringkuk dalam keputusasaan. Dan terus seperti itu. Sampai satu titik dia berteriak sama Tuhan. Ada satu momen dia merasa Tuhan itu menggendong dia. Dan terus menggendong dia. Dan itu pelan-pelan membuat Kay Warren tuh jauh lebih kuat. Tapi dia cerita gitu ya. Setelah itu gitu ya, dia bilang kisah Matthew itu tidak berakhir pada 5 April 2013 gitu ya. Dia bilang, saya benar-benar yakin 100% bahwa Matthew itu ada di surga di tangan Tuhan. Dia aman dan dia akan melihat Matthew lagi suatu hari nanti. Jadi sekarang saya berusaha terus cari tahu apa yang harus saya lakukan ke depan ini gitu ya. Dan momen-momen itu pada saat dia begitu sedih, begitu marah, begitu pahit hidupnya gitu ya. Dia panggil Tuhan dan Tuhan kasih satu penglihatan. Ya ini orang Injili nih, reform Injili gitu ya, nggak terbiasa dengan hal itu. Tapi dia bilang dia mendapatkan suatu penglihatan di dalam doa. Gitu ya. Sesuatu hal di mana di gerejanya di Saddleback Church gitu ya, ternyata banyak orang-orang datang dengan berbagai macam penyakit mental, kelainan mental. Ada yang depresi, ada yang kecemasan, ada yang gangguan kepribadian gitu ya. Ada yang
kelainan cara makan, ada yang schizofrenia gitu ya. Lalu banyak sekali orang-orang itu, tapi di ruangan itu semua orang itu cari Tuhan. Dan tanpa harus berpura-pura ngerasa hidupnya tuh baik-baik saja gitu. Dia cari Tuhan. Dan dia ngelihat ada beberapa orang nangis, merangkul salib besar gitu. Ada yang berdoa, lalu ada yang comforting satu dengan yang lain, ada yang peluk satu dengan yang lain gitu ya. Dan di situ mereka mulai rasa nyaman, mulai rasa aman, berbagi suka dan duka di dalam kehidupannya. Sehingga muncul adanya suatu harapan. Nah di situ Kay Warren tuh bangun, lalu dia berdoa sama Tuhan gitu ya. Dan setahun kemudian dia itu mendirikan suatu yayasan kesehatan mental buat tempatnya Saddleback Church gitu ya. Dan di situ dia melihat gitu bahwa iya, saat ini saya melayani orang-orang itu, melayani Tuhan. Dan apa yang tadinya kepahitan begitu besar, begitu kuat, kekecewaan begitu besar, itu berubah menjadi harapan. Dan dia tahu bahwa harapan ini tidak mengecewakan. Dia tahu bahwa dia bisa menolong pribadi demi pribadi gitu. Dan ada harapan untuk hari ini, untuk besok dan hari-hari selanjutnya. Dan dia bilang, oh ya saya percaya gitu. Martin Luther King Jr. bilang, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that gitu ya. Kegelapan tidak bisa usir kegelapan, hanya terang yang bisa lakukan. Hate cannot drive out hate. Kebencian tidak bisa membuang kebencian gitu. Only love can do that, hanya kasih yang melakukan itu gitu ya. Dan Kay Warren belajar bahwa dia pada saat dia datang sama Tuhan, Tuhan angkat kepahitannya, Tuhan angkat kekecewaannya. Dan dari kasihnya itu justru lahir ya air yang pahit itu menjadi air yang manis. Ya. Bapak Ibu saya percaya Tuhan itu satu-satunya pribadi yang sejati yang dapat memberikan kelegaan. Bukan dunia, bukan alkohol, bukan seks, bukan teman-teman penghibur sialan. Gitu ya. Bukan psikolog atau konselor-konselor hebat dengan segala macam teori dan konsep. Saya percaya Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kita kebebasan dari rasa kecewa, dari rasa pahit yang menggerogoti hidup kita, jiwa kita. Dan saya juga percaya Tuhan memakai setiap kita. Teman-teman yang mengasihi Tuhan, satu sama lain Tuhan hadirkan buat kita gitu ya. Dan juga tujuan hidup gitu ya, Tuhan juga hadirkan buat kita gitu ya. Bahkan sampai kita bisa melayani Tuhan, itu juga hal-hal yang menolong gitu ya. Dan Tuhan, Mazmur 34 ayat 19 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya percaya sekali waktu kita datang sama Tuhan, air yang pahit itu berubah jadi air yang manis. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu pada pagi siang ini boleh mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah pribadi yang memberikan kami kekuatan. Untuk kami dapat mengampuni dan memperkuat iman kami di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kami surga yang mulia. Kami menuju ke situ Tuhan. Kami juga diingatkan Tuhan, kami perlu melepaskan pengampunan. Kami perlu untuk meletakkan kepahitan dan kekecewaan kami di kaki-Mu ya Tuhan. Kami juga ingat Tuhan bahwa Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan kami. Dan kami perlu fokus pada tujuan yang Tuhan berikan. Dan kami juga percaya Tuhan menghadirkan pribadi demi pribadi yang memberikan comfort dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup seperti Engkau. Kami mengucap syukur kami diberikan kekuatan untuk menjalani hari demi hari dengan baik. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui firman-Mu, melalui pribadi-pribadi yang Kau hadirkan, jika kami mempunyai air yang pahit pun itu akan berubah menjadi air yang manis ya Tuhan. Karena Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu pada hari ini yang juga mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong biar mereka memikirkan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Bagaimana mereka mau mengatasi kekecewaan demi kekecewaan, kepahitan demi kepahitan. Dan melihat kepada Tuhan yang hidup yang memberikan kelegaan dan memberikan penghakiman yang sempurna. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur. Kami serahkan doa ini dan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.